posisi lagi sepi, nggak Iya. ada orang satupun, kendaraan pun nggak ada yang lewat. Iya. Kalau abang dia di kita pas lagi sepi-sepinya gitu ngelebat sambil gitu. Itu suaranya kenceng banget bang. Ini bukannya temannya Rini katanya. Ah iya, saya bilang bang nggak ada, taunya dia di sini. Nah iya ngapain ya? Udah kita bawa dulu. Pas dilepas ternyata nggak bisa. Hah? Nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas gimana Ustaz? Maaf ya, Iya. Gencet bang di situ. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Raffi di Dering Malam. Sebelumnya gue mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman semuanya. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa maupun yang tidak, kami segenap tim Dering Malam memohon maaf apabila selama ini konten-konten kami ada yang menyinggung ataupun kurang baik, mohon dimaafkan. Nah, semoga teman-teman juga setelah lebaran ini semakin jaya, semakin sehat, semakin lancar pekerjaannya, semakin lancar rezekinya. Yang belum dapat jodoh, dimudahkan jodohnya. Oke, langsung aja. Kali ini Dering Malam sudah kedatangan narasumber. Seorang wanita yang akan bercerita tentang pengalamannya saat mudik kemarin. Nah, mungkin langsung aja nih kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Kak. Sama bang. Oke, sehat Kak? Alhamdulillah. Nah, tadi kita sempat ngobrol nih kayak Kakak punya cerita sewaktu Kakak ini pulang mudik kemarin. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin boleh kenalan dulu nih Kak. Iya, halo aku Rini. Hari ini ya. Dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, lumayan ya datang ke sini ya. Oke. Jadi tadi Kakak cerita itu sempat sedikit sama saya kalau Kakak pergi mudik ya kemarin ini. Iya. Kemana itu Kak? Kalau aku asli Bandung bang, Asli tapi Bandung. dari pas mudik kemarin itu di Bandung kita cuma 2 hari, terus langsung liburan ceritanya. Mumpung kan kemarin liburan cukup panjang ya. Iya betul. Mampir ke Cianjur, masih ke tempat saudara juga. Oke. Dan di situ banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar bang. Oke. Nah, kita tahan dulu nih Kak ya ceritanya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen cerita juga seperti Kak Rini di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau kirim ke email kita. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Jadi ceritanya pas lebaran kemarin itu aku kan mudik tuh. Kita kan biasa nongkrong ya, namanya di Jakarta gitu sama teman-teman. Karena mereka kan namanya anak-anak asli Jakarta, istilahnya ya abang tau lah, di Jakarta kan pengap ya. Iya, ada kayak suasana asri-asrinya gitu. Makanya pas kemarin sempat mudik, teh mudik nggak? Iya mau mudik. Ke Bandung ya? Iya. Wah enak tuh, masih suasana pedesaan. Iya emang kampung banget bang tempat saya tuh. Iya. Di daerah Bandung Barat. Akhirnya mereka ikut tuh. Daripada mudik ntar ongkosnya mahal, mendingan bareng kita aja yuk. Saya bilang kan. Tapi mudiknya nggak yang pas hari sebelum lebarannya, H kedua lebaran. Oh iya nggak apa-apa. Tuh pakai mobil lah salah satu teman saya nih bang. Dengan maksud biar irit ongkos. Iya. Akhirnya kita mudik, balik ke Bandung, itu sempat di jalan itu sempat disasarin bang. Disasarin? Kita berangkat dari sini abis Isya ya. Iya. Karena istilahnya kalau saya kan biasa pulang kampung, kalau nggak naik kereta Parahyangan pasti naik bis kan, atau travel gitu. Jadi buat jalan ke sana itu saya nggak tahu bang. Istilahnya kalau emang bawa kendaraan pribadi gitu ya. Akhirnya teman saya putusin pakai Maps, dia sempat disasarin. Saya bilang ini kita nggak salah jalan apa ya? Kok perasaan jalannya begini? Perasaan kalau misalkan teteh pulang nggak lewat sini deh. Nah kata teman-teman bilang kalau teteh pulang kan lewat tol, kalau kita kan ini nggak lewat tol, jadi ngelewatin kayak jalur jonggol gitu bang.
Oh, nggak lewat tol ya, benar-benar Enggak. jalur biasa ya, jalur luar tol ya. Maksud mereka tuh sambil istilahnya apa lagi nih Iya, kan. iya, Kalau iya. lewat tol kan monoton gitu-gitu aja. Iya. Kalau lewat sini kan biar perasaan kayak zaman-zaman dulu Iya, gitu, iya. lewat puncak lewat mana kan pasti Sekali mampir-mampir, mampir-mampir dulu. ya. Nah itu bang. Nah pas udah gitu, pas lagi di jalan itu sempat teman-teman yang lain kan karena udah capek kekenyangan juga kan ya, Iya. jajan mulu. Sebagian pada tidur tuh bang. Tinggal saya, si teman saya yang bawa mobil sama teman saya yang satu lagi nih. Pas lagi anak-anak bawa mobil itu tiba-tiba tuh mobil direm mendadak bang. Di tempat yang saya bilang di daerah Cianjur juga bang, di tempat yang kita disesarin sama Google Maps itu. Pas lagi gitu, saya bilang, posisi saya kan duduk di belakang supir ya, bang, jangan ngerem mendadak apa benjol nih kepala. Saya bilang kan, enggak, itu tadi bentar-bentar turun. Jadi dia tuh belum sempat ngomong, keburu turun, saking paniknya berdua sama teman saya yang di depan tuh bang. Begitu turun, ternyata dia langsung lihat-lihat ke kolong tuh, nggak ada ya. Saya kan bingung ya, nyari apaan sih bang? Saya bilang gitu. Enggak, tadi apa jatuh? Taunya, jadi posisinya sebelah kiri kita itu kayak dibilang bukit, bukan bukit, gimana sih bang? Kayak tebing gitu. Sampingnya itu jurang bang. Apa jatuh kali mental ke sana? Saya masih nanya, ada apaan sih? Nyari apaan? Rame amat. Taunya teman saya baru bilang tuh, enggak, tadi ada anak kecil lewat katanya. Anak kecil lari nyebrang pas depan mobil kita, kayaknya ketabrak deh. Panik dong bang. Saya bilang, oh, coba kita buka handphone tuh masing-masing, maksudnya butuh senternya gitu kan, tapi emang nggak ada bang. Oh berarti nggak ada anak kecil itu? Nggak ada bang. Tapi yang lihat anak kecil itu hanya supir itu yang? Supir sama teman saya yang di depan. Iya. Maksudnya si supir ini ya masih teman saya juga. Iya. Namanya Bang Edo. Si Bang Edo sama si Repi yang di depan doang. Iya. Kalau saya kan istilahnya saya fokus di handphone ya, karena kan bete. Mereka ngobrol berdua, saya ngobrol sama siapa, teman-teman saya tidur semua kan. Makanya saya bilang anak kecil nggak ada bang. Kalau misalkan ada juga pasti minimal ada suara nangis nih kayak gimana. Iya betul. Nah kesaksian teman saya nih Bang Edo yang bawa mobil ini, katanya ada tadi pas lagi enak-enak bawa mobil, tiba-tiba ada anak kecil bang dari yang ada tebing itu lari ke seberangnya. Kan seberangnya jurang nih, dia mau lari kemana? Logikanya kan nggak masuk akal. Nah jadi saya bilang, tadinya saya juga nggak mau mikir gitu, tapi kan ya posisi abang ada di saya, nggak mungkin anak kecil masa lari ke arah jurang. Betul. Pasti saya pikir ya udahlah, makanya numpang assalamualaikum kayak kalau mau lewat ke tempat orang, mungkin yang nunggu sini kali. Saya pikir gitu kan, bukan dalam artian segala sesuatu saya jadiin mistis gitu. Iya. Tapi kan ya logikanya kan nggak mungkin bang, anak kecil sendirian bang. Dan datangnya dari tebingnya nggak ada apa-apa gitu kan? Nah, nggak ada rumah, nggak ada apa bang di situ bang. Sampai situ, yaudah yuk masuk lagi. Enggak, itu si Bang Edo tuh masa ya itu anak ditinggalin, kasihan loh. Itu kayaknya sih masih umur 7-8 tahunan. Nah, makin nggak masuk akal lagi kan? Iya. Akhirnya setelah debat, dua argumentasi, kita terusin perjalanan. Nah, pas udah jalan lagi, sampai akhirnya ketemulah pertigaan. Alhamdulillah ketemu jalan besar kan. Kita nanya tuh, biasanya kan kalau pas mudik itu suka banyak kayak pauga gitu ya. Kita nanya, Pak maaf ya, kalau mau ke arah Bandung jalur yang aman sebelah mana ya Pak? Loh, abangnya dari mana? Kita dari Jakarta. Oh, masuknya lewat situ, keluarnya lewat situ katanya gitu kan. Iya, saya katanya lihat maps, taunya nyasar katanya. Untung abangnya selamat katanya gitu. Nah, maksudnya di situ kan seram, bukan cuma seram demitnya doang, katanya begalnya juga banyak gitu kan. Alhamdulillah. Disasarin yang jalan tadi anak kecil itu? Iya. Bukan cuma seram, demitnya juga banyak. Itu mah tempat jin buang anak. Iya. Bang. Bukan bang. Jadi si Bang Edo ini masih kekeh pengen nyari anak tadi. Iya. Kan bang udah dibilang masih nggak percaya juga. Iya. Bentar lagi mau pulang nih kita lewat tol Cipularang udah. Nggak usah lewat kayak tadi. Repot saya bilang. Akhirnya nggak banyak cerita tuh.
ikutin petunjuk si bapak ini, nyampelah kita di Bandung. Kan kalau kayak di tempat saya di Bandung Barat itu bisa dibilang masih kampung banget ya Bang. Iya. Jadi kayak ini rumah saya, turun ke bawah itu udah kayak sawah-sawah sama sungai yang batunya gede-gede iya, gitu. iya. Kesananya kayak bukit yang benar-benar rumah masih jauh-jauh gitu. Masih asri banget ya. Pas ke sana kita di tempat saya itu cuma 2 hari. Karena kan emang kita udah rencanain mau liburan ke Cianjur. Iya. Emang dari dulu saya pindah ke situ itu ada mitos. Jadi ini rumah saya kan ngeruyuk tuh pohon bambu semua. Turun ke bawah dikit kali baru sawah kan. Sawah. Itu di kali itu ada satu pohon aren yang nggak bisa ditebang Bang. Udah tua banget. Udah. Pohon aren itu nggak bisa ditebang. Terus kalau misalkan kalau orang di situ pasti tahu lah istilahnya. Pohon aren itu kalau setiap kayak malam Selasa atau malam Jumat itu besoknya itu pasti ada bekas kayak sesajen gitu Bang. Oh. Jadi istilahnya kayak pohon itu dipakai hal-hal yang enggak gitu Pak. Iya. Nah, udah gitu dulu sempat dibilang juga kata mamang saya kan bisa dibilang di situ dituain ya. Bilangin sama teman-teman yang dari Jakarta ya, kalau misalkan ada anak cowok yang lahirnya hari Selasa atau ke hari Sabtu jangan turun ke bawah, jangan suka main di kali. Oh. Emang kenapa Mang? Bilang aja gitu, jangan. Otomatis namanya saya disuruh, saya tanya lagi ya. Iya. Bang, apaan? Tadi Mama bilang katanya kalau ada teman-teman yang lahirnya hari Selasa atau enggak hari Sabtu jangan main di kali. Wah iyalah, tahayul masih percaya aja hari gini yang begitu katanya gitu kan. Maklum anak kota kan mainnya terus kan. Ya udah sih, cuma ngasih tahu aja percaya syukur yang enggak ya udah. Terus itu percaya enggak katanya? Ya kalau saya sih jujur percaya nggak percaya. Ntar bilang nggak percaya kalau kejadian mentok bingung kan? Iya benar. Alhasil mereka tuh nggak ada yang ngasih tahu Bang. Oh gue lahir hari ini nggak ada. Kita nikmatin deh tuh mumpung di kampung kan. Mereka pada main di kali apa. Pas pulang ke rumah ada salah satu temen namanya Ibeng. Meriang tuh saya pikir lo sih norak. Mentang-mentang di Jakarta kalinya warnanya coklat, datang ke Bandung berenang mulu. Ngeliat bening kan, iya. Berenang mulu, meriang kan lu gitu. Iya, meriang nggak tahan. Ya udah besok nggak jadi dong kita ke Cianjur. Jadilah katanya udah direncanain udah lama masa nggak jadi. Iya. Hasil meriang kita jalan tuh. Akhirnya ke Cianjur. Di perjalanan nggak ada kendala apa-apa Bang dari Bandung ke Cianjur. Tapi istilahnya saya kan dekat Sampih ya. Di daerah Sampih itu, ini nggak apa-apa Bang saya sebutin. Iya nggak apa-apa. Tapi daerah itu kan luas ya. Daerah Sampih itu angkot aja paling sorenya jam 5 Bang. Udah lewat jam 5 kita udah nggak bakal dapat angkot. Dan kalaupun misalkan udah lewat maghrib udah gelap gitu, kita mau ke dalam aja. Waktu kemarin itu nggak ada yang mau. Oh. Ya benar-benar sepi itu ya. Iya. Karena katanya ke satu sepi, kedua takutnya ada ya orang jahat lah gitu kan. Iya. Tapi karena kita pikir kita kan pakai mobil sendiri kan tambah lagi rame-rame. Iya. Jadi ke situ malam juga ya berani-berani aja kan. Ada tuh teman yang songong pas kita kan kalau dari jalanan raya dari arah Pasar Ciranjang itu kita kan belok ke kiri. Lampu merah belok kiri kan, lampu merah turunan. Masuk ke dalam itu udah lumayan agak gelap Bang. Oke. Nah, kata teman saya yang satu nih, gue trauma kemarin tuh yang anak kecil. Iya. Ini tahunya lebih serem dari tempat yang kemarin ya katanya. Nah, teman saya yang si Ibeng ini bilang gini, setan mulu hidupku horor banget kayaknya. Kalau setannya cantik mah katanya ntar gue pacarin dah gitu kata dia. Oh ini ya bercandanya. Tempat orang sompral banget saya bilang. Akhirnya masuk, itu kan kita ngelewat kayak dari turunan itu terus berapa ratus meter gitu. Kita kan ketemu kayak jembatan yang bawahnya emang kali besar Bang.
itu dibilangnya Parung Bedil. Ternyata nama itu tuh dulunya ada sejarahnya. Jadi kayak pas yang zaman-zaman dulu masih pada perang gitu ya, banyak yang meninggal di situ. Oke. Kayak dibilang katanya Parung Bedil itu katanya ya, Iya. karena saya kan bukan asli situ. Itu di situ benar-benar sepi banget Bang. Penerangan pun minim. Ada itu nggak ada rumah, ada satu bangunan tapi itu kayak pabrik sagu gitu. Kalau kata orang Sunda mah aci gitu ya. Aci. Pabrik sagu. Tapi kalau misalkan udah lewat maghrib itu udah nggak ada orang gitu. Iya. Pas lewat situ kita lagi jalan pakai mobil, kan kanan kiri pohon bambu ya. Itu tuh dari merinding. Pas lagi jalan itu bambu turun Bang. Turun. Itu kita satu mobil itu berdiri itu lihat semua. Itu bambu turun emang benar-benar hampir nyentuh ke jalanan. Lengkung begini gitu. Ada salah satu teman bilang, ini kalau di Betawi, ini kalau di Jakarta namanya pohon bambu gini tuh katanya kalau misalkan kita langkahin suka ngejepret katanya gitu kan, kata teman saya. Tapi kan kita pakai mobil, nggak mungkin dong mobil kita mentah, iya. gitu kan. Udah biarin aja dulu katanya, tunggu dia naik lagi gitu. Oh iya. Ternyata enggak tuh Bang. Sampai akhirnya si teman saya yang bawa mobil ini bilang, Assalamualaikum, maaf ya, permisi numpang lewat. Itu anehnya benar Bang, itu pohon bambunya naik sendiri. Naik sendiri. Nggak lama pas udah nyalain mobil lagi mau jalan, itu dari pohon bambu yang tadi itu tuh, nggak ada yang lebat gitu, putih. Pas ini naik jalan ada yang lebat gitu. Iya. Wih. Ada yang ngelebatnya doang sih nggak jadi masalah Bang. Karena bagi kita yang kelihatan sama kita tuh kayak cuma siluet putih gitu doang gitu kan, tebal gitu kan. Itu yang bikin masalah itu posisi lagi sepi, nggak ada orang satupun, kendaraan pun nggak ada yang lewat. Kalau abang dia di kita pas lagi sepi-sepinya gitu ngelebat sambil gitu. Itu suaranya kenceng banget Bang. Itu semobil itu langsung tancap gas langsung jalan. Ada suaranya? Serius Bang. Suaranya ngeri banget lagi tadi kakak praktekinnya. Serius. Nanti kalau misalkan ada teman saya yang lagi libur, yang bareng gitu ya. Itu terus saya ajak ke sini. Iya biar percaya. Itu langsung begitu ngeliat langsung gitu. Temen di belakang sampai anjir buruan tancap gas pir katanya. Langsung ngebut Bang. Jam berapa itu Kak? Itu kalau nggak salah jam 10 jam 11-an. Jalan terus saya kan gini ya, ini Selat Jambe ini kata orang-orang Cianjur sini katanya angker juga. Udah deh jangan bikin kita trauma, ini liburan kan kita liburan pengen seneng-seneng bukan liburan horor gitu kan. Ya nggak dihororin juga, lu sih tadinya ngomongnya yang kagak gitu kan. Kayak nantangin banget. Sompral. Mana katanya mau dipacarin itu kagak. Pas lagi kita, maksud saya tuh bercanda gitu buat biar kita nggak takut. Cair lah itu ya. Mana tadi katanya mau dipacarin. Tuh malah lu duluan yang teriak takut gitu kan. Ya abis katanya kalau ketawanya begitu kan ngeri juga kata si Bang gitu kan. Itu pas kita lagi ngeledekin dia Bang. Itu tiba-tiba dari belakang Abi di dia. Iya, astagfirullahaladzim. Bungutin anaknya nempel di belakang Bang. Astagfirullahaladzim. Gede banget. Itu teman-teman sampai bilang, nggak usah lihat ke belakang, dia duduknya di luar ini nggak apa-apa, udah buruan. Tapi sambil nancep gas terus tuh. Iya. Ya habis kalau misalkan kita berhenti di situ keluar dari mobil, ke tempat masih jauh Bang ke Harunasa itu. Iya. Nah, pas udah dikit lagi mau nyampe ke tempat tujuan nih, kita kan kalau di situ kan jalanannya kayak masih belum diaspal mulus gitu ya Bang. Iya. Apalagi yang tanjakan itu masih kayak agak berbatu gitu. Pas naik, dikit lagi nyampe tujuan, itu ada salah satu tanjakan Bang, tapi udah mulai banyak rumah. Iya. Cuman kan karena suasana di kampung, Abang tahu sendiri lah kalau malam pasti kan sepi banget. Betul. Ya. Terus nyampe situ, mobil itu tiba-tiba mati Bang. Mobil kita tiba-tiba mati, terus ya habis bensin kali Bang, saya bilang gitu.
habis bensin apaan, orang mau kesini full tank kok. Nah, terus itu ngapa mati? Gak tahu udah, ntar coba cek dulu. Ada temen yang bilang radiatornya kali, radiator pala lo meledak. Kagak, pala gue nggak meledak, masih ada. Udah, gak usah yang macem-macem deh, kita udah horor nih dari tadi. Iya, iya. Pas udah gitu, si teman ngecek kan, yang satu bilang, ntar dulu ya, gue pengen pipis, katanya kebelet nih dari tadi. Wah, lu dikasih lihat kuntilanak gitu doang aja beser. Iya. Nyarilah dia semak-semak bang, numpang-numpang, jangan kagak. Gitu. Iya. Iya. Pas nyari semak-semak itu, dia sendiri nggak ada kejadian apa-apa. Pas udah kelar, dia belok, itu ngelihat kita tuh dia langsung yang diem terus pucet bang. Muka tatapannya tuh pasang dia pas balik pandang langsung, bang, ngapa lo? Kata temen saya, jangan kesambet kali dia. Kesambet mulu. Iya. Udah ya samperin. Pasti samperin. Dia langsung yang, udah yuk, kita dorong aja mobilnya. Kalau enggak mobilnya kita tinggal di sini, udah deket kan? Ya deket banget sih enggak, tapi ya lumayan lah. Mobilnya kita tinggal di sini aja yuk. Ada apaan sih? Ntar aja gue ceritanya di sana. Akhirnya, lu yang kagak-kagak, tasnya bawa aja tas, biarin mobil di sini dulu. Ganjel lah tuh mobil pakai batu. Kita jalan karena kan gak seberapa jauh juga kan. Pas udah jalan, nyampe di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya kalau bahasa Sunda mah kan lawas tilawas, saya tamu gedengan. Iya. Iya mang, ini Rini datang ke sini sama teman-teman pengen liburan. Nggak apa-apa, biasa aja. Kesini naik apa? Naik mobil mang. Lah mobilnya mana? Ditinggal di sana. Kenapa? Nggak tahu nih, gara-gara dia mobil kita juga mati. Habis bensin? Enggak, katanya Pak. Orang udah saya isi full, kata Bang Edo. Ceritalah. Teman saya baru tuh yang tadi habis pipis tuh bang. Tahu nggak sih guys, katanya tadi kenapa gue ajak kita jalan kaki ke sini? Itu mobil kita pantesan mati. Emang kenapa bang? Itu taunya yang dia lihat itu si mobil, bumper mobil belakang itu ada yang ngikat tali bang. Pakai tali tambang. Terus ada tali tambangnya lumayan agak panjang. Lagi diginiin bang sama cowok yang dia lihat, lidahnya itu ngejulur sampai ke bawah. Nah, mamang saya yang ngedengar itu, dia bilang, eta mah si Udin. Si Udin? Udin saha, Mang? Nah, make iseng atuh. Mobil di talian. Nah, dulu juga bukan ngomong. Bukan orang deh kayaknya. Kalau orang masa lidahnya panjang banget. Iya, iya. Sampai akhirnya, emang lain jelma Rini. Maksudnya, ya emang bukan orang Rin, katanya. Nah, terus nggak lama, mamang saya ngajak, yaudah yuk ambil mobilnya, katanya. Nah, kata temen yang bertiga ini, aduh gue nggak ikutan dah, lu aja, katanya. Iya. Yang satu, ayo bareng bang. Enggak lu aja. Yang satu lagi bilang, ih gue kan nemenin ini berdua, kasihan, Iya, kenapa gimana, padahal dalam pikir saya tahu, lu pasti takut juga kan. Iya. Padahal kayak saya sama yang lain juga nggak ngeliat, yang ngeliat cuma dia doang kan. Iya, iya. Dia mulu nih yang ngeliat bang, karena emang dari awal masuk itu sompral ya. Iya. Apa sudah gitu, saya jalan bertiga sama mamang saya. Nggak lama ketemu adik anaknya mamang nih yang paling gede di jalan, si Aceng. Akhirnya, mereka mana Pak? Ih nyokot mobil, di mana? Di tanjakan, katanya mau ngambil mobil di tanjakan gitu. Taunya iya. Yang tadinya kita nggak lihat, pas mamang bareng mamang itu mobil bang. Kan posisi kita tinggal mati. Iya. Itu si lampunya itu nyala hidup dari dalam tuh emang kayak dimainin gitu. Pas kakak sampai situ nyala tuh lampunya gitu-gitu. Kata mama gini, eta lain mobilnya. Iya Pak, tadi gitu. Iya Pak, katanya. Bang, tadi kunci nggak lu bawa? Ini kuncinya. Itu mobil kok Nyala-nyala. Iya, pintu juga dikunci bang. Kan nggak masuk akal kan. Iya. Nah pas udah gitu, pas udah dekat, mamang bilang, Din, yang diganggu, iya mah, halo mamang.
Din ya diganggu, ini mah keponakan saya. Oh. Gak lama udah mati. Terus asup kata Bang Gedeng gua, ayolah bareng, katanya kan nggak lucu kalau gue sendiri terus tiba-tiba dia di samping. Iya. Jangan ngomong gitu, ntar apes kayak si Ibe gitu kan. Akhirnya paksain, gue sayulah rame-rame kata Mamang gitu. Masuk kita bawa mobil sampai ke depan tempat Mamang kan. Nah, pas udah gitu, taunya pas kita pulang itu si di rumah itu rame Bang. Saya pikir, Mang, nah di imah ramenya aya naon? Kata Mamang saya, tuhin coba ayo ningali. Maaf maksud saya, Mang itu kenapa di dalam rumah rame ada apa? Ya nggak tahu, ayo coba lihat. Ternyata salah satu teman saya ini, tapi bukan si Ibeng ini ya, bukan si Ibeng yang tadi ngelihat Mang Udin ini ya. Iya. Salah satu teman saya itu ada yang kesurupan Bang. Kesurupan, dia kan cowok ya. Iya. Tapi suaranya tuh kayak suara cewek Bang. Waduh. Kayak suara cewek. Pas masuk itu Bang, posisi si teman saya ini itu dia lagi ngerangkang begini. Ngerangkang ke arah pintu. Matanya melotot sambil begitu pas assalamualaikum dia cuma yang langsung gitu doang. Otomatis saya dari yang paling depan kita mundur dong ke belakang kan. Saya pikir namanya orang kesurupan ya, takutnya dia nyerang apa gimana kan agak lucu ya Bang ya. Iya. Nah pas udah gitu saya ke belakang, lama Mama bilang gini, saha eta katanya, siapa itu? Dia enggak mau ngomong awalnya Bang, cuman dia bilang katanya kalau bahasa Indonesianya ya Bang, saya nggak suka sama anak-anak ini. Oh. Terus nggak lama si teman saya kesurupan ini ngeliatnya saya, orang-orang kayak begini ngapain dibawa ke sini? Akhirnya Mama ngewakilin kita minta maaf kan ya. Iya. Termasuk si Ibengnya ini juga minta maaf juga kan. Akhirnya nggak lama keluar lah tuh Bang. Setelah itu dinasihatin lah tuh sama Mama, makanya kalau mau masuk ke tempat orang itu jangan ngomong sompral, kata-katanya dijaga. Tapi kan namanya Mamang kan istilahnya Sunda banget gitu ya, jadi ngomongnya tuh dicampur-campur Bang. Oh iya Mang, ada selain di antara kita berlima ini ada nih salah satu teman saya yang bawa ceweknya. Nah si ceweknya itu teman saya juga Bang, emang dikit lagi mau nikah mereka, rencananya habis lebaran ini mau nikah. Nah setelah itu kita rencana di situ kan 3 hari ya, malamnya istirahat, besoknya pas siang-siang. Jadi posisi rumah ini jalanan, di orang saya di jalanan, pinggir jalan masjid. Nah rumah Mamang saya di belakang masjidnya. Kesananya udah sawah semua tuh Bang. Saya melek mata aja pas nengok teman-teman udah pada kagak ada Bang. Udah persis orang norak baru lihat sawah gitu. Yang satu ada di sawah sebelah sini, yang satu lagi istilahnya ngorek-ngorek pohon buni. Abang tau gak sih pohon buni? Yang kata bulat-bulat kecil. Oh buahnya ya? Yang asam itu. Manjat-manjat ke situ kan, udah biarin aja lah. Saya pikirkan yang penting aman. Nggak lama saya cari nih teman saya nih yang 2 lagi nih. Maksud saya si yang ceweknya ini mau saya ajak ke dapur, maksudnya yuk bantuin bibi masak gitu kan. Tapi nggak ada Bang. Itu pas masih pagi Mas, jam 9 lah. Nah selepas itu orang kemana kok kagak ada, biarin lah. Mungkin lagi sama kayak yang lain gitu ya, lihat-lihat pemandangan. Nggak lama dipanggil tuh semua. Yang lain ada, yang 2 ini nggak ada Bang. Waduh. Si teman saya yang cewek cowok ini ditanya lah, tuh katanya si Yana sama si April kemana? Nggak tahu lah, dikirim sama abang, kagak ada. Itu panggil dulu temennya biar pada makan bareng, katanya gitu kan. Nggak ada Bi, dicariin juga nggak ada tuh. Biarin ntar juga lapar pulang sendiri katanya. Lagi dia mau kemana sih, ke jalanan raya kan jauh. Naik angkot juga emang dia ngerti. Iya. Udah kita biarin tuh, kita makan duluan nih. Istilahnya sisain lah, dipisahin buat mereka berdua kan. Pas udah gitu, nyampe asar, nyampe maghrib, sampai mau gelap Bang, kok enggak pulang-pulang nih orang kan. Kita kan jadi berbalik khawatir ya. Iya, betul. Takutnya nyasar apa gimana. Akhirnya malam itu pas habis sholat maghrib dicari tuh.
Habis sholat maghrib kita cari, nggak ketemu-ketemu, sampai tengah malam dicari nggak ketemu juga. Ini anak berdua kemana gitu. Nah besoknya pas udah istirahat dulu, ntar juga pulang kali. Pagi-paginya rame tuh orang. Mang, kan mamang dituain di situ. Mang, kata Emang Uden. Ayeuna ada apa? Kata gitu kan. Itu tuh katanya ada orang tuh pingsan tuh berdua-duaan. Di mana? Itu di kebun katanya. Jadi di tanjakan Uden itu sebelah kanannya tuh masih kayak banyak kebun, tapi bukan kayak kebun singkong, bukan Bang. Jadi pohonnya dibilang gede enggak, kecil enggak gitu Bang. Nah pas udah gitu, sekarang gini, kalau posisi yang pas mobil kita berhenti malam, itu siangnya, otomatis kan dia kadang udah nggak inget suasana kan. Ternyata orang yang dibilang sama warga itu teman saya Bang, yang dibilang pingsan di situ. Iya, yang 2 orang itu. Pingsan. Pas lihat, ini bukannya temannya Rini katanya. Lah iya, saya bilang, Bang nggak ada, taunya dia di sini. Lah iya ngapain ya? Udah kita bawa dulu. Pas dilepas ternyata nggak bisa. Hah? Nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas gimana maksudnya? Maaf ya. Iya. Gencet Bang di situ. Astagfirullahaladzim. Tapi kondisinya berbusana? Ya setengahnya doang. Oh. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh nggak sampai warga rame tahu enggak. Cuman salah satu warga yang nemuin doang gitu. Nah, sampai mama saya bilang, terus kok ngomong ke sasahanya, karunya jangan ngomong ke siapa-siapa lagi, takutnya rame, kasihan. Iya. Nah, udah gitu sama mamang nggak tahu dibacain doa apa gitu ya. Namanya mamang kan ustadz juga, dibacain doa apa, disiram air, bisa lepas tuh. Lepas dibawalah pulang nih ke tempat mamang. Dalam kondisi belum sadar itu Bang. Iya. Dibawa pulang. Sampai akhirnya ya saya sendiri juga yang bawa jadi ngerasa malu ya, karena kan bermasalah terus dari awal datang. Sampai akhirnya yang tadinya mau 3 hari liburan di situ kita putusin buat besok paginya pulang. Pas sudah dibawa ke rumah itu dari yang kemarinnya itu Bang baru ketemu tuh besoknya jam 8 pagi. Nah pas sudah dibawa ke situ dia udah sadar. Si ceweknya ini teman saya si April ini begitu melek langsung yang dia langsung kayak panik. Meluk dengkulnya gitu Bang, dua-duanya kayak ketakutan gitu. Kenapa? Gitu. Ditutupin mau dia pakai selimut kan? Ada apaan? Dia udah geleng-geleng nggak mau ngomong. Nah tinggal si cowoknya ini nih kan, si Yana kan. Pas melek, astagfirullahaladzim, alhamdulillah akhirnya bisa pulang juga kata dia gitu. Terus saya tanya, itu kenapa dicariin dari kemarin nggak pulang-pulang? Ternyata bagi dia mah katanya orang belum lama dia di situ, padahal udah sehari semalam Bang. Oh, hilang kesadarannya ya benar-benar. Nggak ngerti juga deh. Nah pas udah begitu, akhirnya ya udah deh, daripada si yang cowok ini nggak mau cerita nih Bang Siana nih. Daripada begitu udah besok kita pulang aja. Pas besoknya mau pulang itu malamnya itu nih si cewek cowok ini sakit Bang. Bener-bener bisa barengan gitu Bang sakitnya. Meriangnya tuh bener-bener yang parah gitu. Sampai akhirnya udah kata mamang nggak dibawa ke rumah sakit aja dulu gitu, takutnya di jalan kenapa-napa. Tapi mereka berdua bilang enggak, saya mau pulang aja, saya mau pulang ke Jakarta, nggak mau ada di sini. Akhirnya kita putusin langsung ke Jakarta. Begitu nyampe Jakarta kita nggak langsung ke rumah dia Bang, kita langsung bawa ke rumah sakit dulu. Dibawa ke rumah sakit Mitra Bekasi. Pas udah dibawa ke sana kita telepon keluarganya kan, tapi kita nggak bilang kalau bawa si dia itu ketemu begitu kan. Takutnya ke satu diomelin kan pasti ya. Kedua kasihan juga ke si cowoknya. Nah setelah itu dirawat dia 2 hari, yang cowok-cowok ini dirawat 2 hari. Begitu pas pulang dari situ ada kejadian-kejadian aneh Bang.
Saya kan nemenin si April ini kan di rumahnya karena dia bilang, teh jangan pulang ya teh, temenin gue teh sampai gue sembuh. Ntar istilahnya buat jajan anak-anak lu mah gue kasih deh, nanti gue takut. Saya juga kan jadi bertanya-tanya ya, emang kan ternyata apa sih, ntar aja teh gue belum sanggup ngomong, kata dia gitu, masih trauma gitu. Nah setelah itu pas nemenin dia itu, dia kan udah tidur ya, karena kan efek obat pasti bawa ngantuk ya. Dia udah tidur, itu kamar dia tempat tidur pas sampingnya kan jendela, itu bang di jendela ada nih. Siapa itu ya? Pertama nggak saya iniin kan, saya tidur tetap, tapi malah makin kencang. Saya bangun ini, April bangun. Itu siapa ya ketok-ketok? Oh enggak, takut, kata dia gitu kan. Lama-lama kan kita nggak bisa tidur juga ya. Mau saya buka, tapi masa iya orang kan, pintu ada, ngapain lewat jendela? Iya benar. Posisi kalau dibilang pacarnya nggak mungkin juga, karena pacarnya aja sakit kan. Malah dia belum pulang, malah si April duluan yang pulang. Pas nggak lama, diem tuh jendela, nggak ada yang ketok-ketok lagi. Pas kita tidur, tiba-tiba si teman ini ngejerit bang. Baru banget saya merem, itu teman saya tuh ngejerit, benar-benar ngejerit kencang banget sampai keluarga turun semua tuh dari atas. Taunya pas saya bilang, kenapa April? Ada apaan? Itu benar-benar nggak bisa ngomong bang. Benar-benar nggak ngomong. Ada apa? Ngomong. Jeng gimana? Masih saya temenin tuh. Saya baru tahunya itu pas malam keduanya saya nemenin dia di situ, ada yang ketok-ketok lagi. Terus dia bilang, jangan dibuka teh, itu orang yang ngegantung kemarin yang saya temuin. Ternyata si Mang Udin ini ngikut bang ke rumah. Aduh, jauh ikutnya. Saya tanya, emang sebenarnya kenapa sih? Katanya kemarin mau ngomong, tapi katanya takut karena masih di daerah dia. Ya udah sekarang kan udah enggak. Udah coba ngomong aja, barangkali kan bisa minta tolong ke Ustadz apa gimana kan bang. Dia bilang, iya, akhirnya dia cerita, ya maaf, sebetulnya gue gak berani ngomong karena aib, kata dia gitu kan. Sebetulnya pas di sana ceritanya kita mau lihat-lihat doang, ternyata katanya si pacarnya itu ngajak begituan bang. Karena posisi emang sepi banget, tambah lagi kan orang jarang ada yang lewat situ kan. Dia nggak tahu. Nah pas udah gitu, pas lagi entah itu mereka ciuman apa gimana nggak ngerti lah ya, tiba-tiba itu dari atas tuh jatuh bang. Ada yang jatuh, ternyata itu si Bang Udin lagi ngegantung sambil melet sambil ngegantung. Kayak gimana? Iya ternyata ada yang jatuh sambil katanya talinya di sini, katanya ngebelik sambil gitu. Itu otomatis cewek ini langsung pingsan bang. Iya. Tapi posisinya mungkin masih lagi berhubungan itu ya? Iya. Ini baru diversnya, belum dengar dari yang cowoknya. Iya. Setelah itu nggak tahu gimana ceritanya. Ya itu sampai 3 hari saya di situ masih ada itu. Nah hari ketiganya baru itu saya yang ngalamin sendiri. Jadi pas lagi tidur, kok lemari itu gubrak gitu ya. Ada apaan gitu kan? Pikir kalau tikus nggak mungkin kan gubrak-gubraknya kenceng banget. Itu pas begitu dibuka bang, itu Mang Udinnya ada di dalam lemari bang. Posisi itu lurus, jadi ini lemari itu dia berdiri begini saya. Gini. Ini yang matanya tuh tinggal kelihatan putihnya doang. Iya. Itu langsung saya banting pintu lemarinya, saya buka pintu. Itu si April saya tinggal, saya lari ke atas, saya kasih tahu ibu bapaknya. Iya. Nah, jadi posisi saya waktu itu dilema. Saya kasih tahu dia diomelin, nggak dikasih tahu kalau dia istilahnya diganggu mulu kan juga kasihan kan, takutnya betul. Tambah parah. Akhirnya kepaksa, walaupun saya diomelin mak si Aprilnya gitu ya, kepaksa saya ngomong sampai akhirnya si bapak ini kan memang istilahnya dia sering ikut pengajian rutin ya tiap malam Jumat. Ngomonglah ke salah satu ustadz minta tolong. Nah baru ustadznya datang, dapatlah telepon bang. Ternyata katanya
si Yana ini meninggal di rumah sakit. Meninggal. Dan jadi kita kan berlima, saya nungguin si April ini karena kan kita sama-sama cewek ya. Nah teman saya ini yang lainnya nungguin si Yana di rumah sakit. Cowok-cowok lah gitu ya. Karena kita bertanggung jawab dong, biar kata gimana kan kita perginya bareng. Nah begitu pas tahu gitu, kita belum ngomong nih sama si April ini, kita belum ngomong. Setelah istilahnya didoain lah sama Pak Ustadz ini, agak tenangan nih bang, agak tenangan. Nah pas begitu berapa hari baru tuh dia bilang gini, mungkin udah gambingan kali ya, yuk kita nengok rumah sakit yuk. Jadi saya bingung ngejelasinnya, karena emang orang tuanya bilang jangan dulu dikasih tahu dia kalau istilahnya pacarnya itu meninggal gitu. Dan posisi orang tuanya juga bingung karena maaf ya, namanya kita punya anak perempuan, udah begitu kan pasti yang dipikiran ini cowoknya meninggal, kalau anak gue bunting gimana kan. Jadi kita tuh serba dilema waktu itu kan. Pas sudah gitu akhirnya kata Pak Ustadz ini, pokoknya saya nggak mau tahu katanya, anak ini harus minta maaf. Jadi kata Bang Udin ini, si April ini suruh balik lagi ke sana buat minta maaf. Kan udah ngotorin tempat dia. Pas setelah itu dikasih tahu lah bahwa kapak saya kita kasih tahu karena dia kan ngomong mulut nih kalau masak. Dari situ tuh bang dia jadi yang kayak gimana ya, kayak namanya dikit lagi menikah bang. Depresi gitu. Dan si April ini jadi gila sampai sekarang, pernah gangguan jiwa. Sampai sekarang ini. Kasian banget. Kita balik ke tempat pacarnya ini, ke tempatnya almarhum Yana. Pas di sana teman-teman juga bilang, Rin tahu nggak sih katanya, kenapa emang bang kemarin tuh si Yana tuh pas meninggalnya lu nggak tutup mukanya? Nggak bang, gue takut gitu. Saya bilang gitu kan, nggak bang, gue takut gitu. Itu si Yana itu meninggalnya tuh kayak dicekik, kayak ngegantung bang. Terus di sebelah sininya tuh kayak ada bekas jeratan tangan. Padahal nggak mungkin dong, namanya dia di rumah sakit ya. Siapa yang mau nyekek dia? Iya. Kira bekas tali gitu atau apa gitu ya dia. Dokter juga heran. Pas meninggalnya tuh. Dan sampai dokterannya ini tadi siapa yang masuk ke sini, nggak ada, kita semua nunggu di luar kok dok. Pas dilihat, iya benar bang, ini tuh jadi sampai kayak biru setengah lecet. Ngeri banget. Jadi akhirnya ya yang tadinya niat kita liburan mau refreshing gitu kan, ngelepas stres, dengan adanya ulah salah satu teman kita jadinya tambah stres. Dan pokoknya pulang kampung kemarin tuh berbekas sampai sekarang. Iyalah pasti. Karena apalagi teman sampai saya yang satu meninggal, yang satu lagi ya itu jadi gangguan jiwa. Tapi saat ini berarti mungkin ada proses pemulihan biar gak gila atau apa gitu, atau apa di rumah aja akhirnya? Enggak, udah sempat dibawa ke rumah sakit jiwa juga, tapi malah tambah parah bang. Jadi kalau dokter sih pasti bilangnya halusinasinya tinggi ya. Tapi kalau Ustadz bilang katanya itu memang udah kepalang diikuti. Aduh. Jadi alhasil jadi terus-terusan dikasih obat penenang bang. Nah tinggal teman saya ini yang satu, yang saya bilang Ibeng itu, yang dia bilang mana katanya kalau ada mah pacarin aja gitu kan, yang saya bilang dia ketakutan gara-gara diketahui kuntilanak, itu juga ternyata diganggu juga bang. Jadi sering dia kayak ada perempuan gitu ngomong ke dia, katanya kamu mau, tapi pakai bahasa Sunda gitu ya. Dia bilang pas setiap dia ke kamar mandi gitu pasti ada. Pas dia tidur dia juga tahu-tahu pas nengok ada pas di depan dia katanya. Dia bilang gini, mana Kang cenah arek bobogohan hayu milu balik jeung abi. Iya dia mana katanya gitu ya, mau mana katanya mau pacaran, katanya ikut pulang sama saya. Dan teman-teman saya yang dua ini sering meregokin dia kayak yang mau potong urat nadinya. Pernah yang pas di rumah sakit kan si teman saya ini dirawat di
lantai 4 itu dia mau loncat bang Astaga. dari jendela. Padahal dia sendiri nggak nyadar. Iya. Alhasil ya dia juga diobatin juga sama Pak Ustadz. Aduh. Gitu jadi ya dari semua cerita saya ini cuma pesen doang gitu ya Iya. sama teman-teman ya, kalau misalkan kayak kita gitu kan datang ke tempat orang, Iya. kalau bisa ya sikap sama ucapannya dijaga. Betul banget itu Kak. Itu yang paling penting sih ya, karena kita nggak tahu di wilayah orang ada apa gitu kan. Iya. Iya, waduh, luar biasa. Berarti pulang kampung horor, teror. Iya. Jadi selama pulang kampung mulai dari berangkat ya, Iya. mulai dari berangkat sampai Dia pulangnya. berangkat disasarin. Ya mungkin kalau diganggu pas perjalanannya oke lah. Iya. Tapi ada perbuatan yang dilakukan yang akhirnya menimbulkan efek ke semuanya. Semuanya kena kan? Iya. Termasuk kakak kan? Termasuk Sendiri. saya sama teman saya yang dua ini juga sama Iya. diganggu. Waduh, luar biasa. Tapi Kak nih kalau bisa mungkin digambarin sosok yang ada talinya itu gimana Kak? Jadi sosoknya Mang Udin itu jadi ceritanya gini ya Bang ya. Ini saya kasih latar belakang dari si almarhum Mang Udin ini. Jadi gini, kata warga setempat, termasuk mamang saya, si almarhum Mang Udin ini tadinya itu dia kan berkeluarga nih. Si Mang Udin ini tinggal sama mertuanya. Mang Udin ini tinggal sama mertuanya karena mungkin posisi ekonominya lagi susah. Si istrinya ini berangkat nih ke Arab jadi TKW. Nah, jadi kan pas istrinya berangkat ke Arab, yang ngurus anak-anaknya Mang Udin kan. Iya. Dua anaknya ini. Dia tinggal sama mertuanya. Jadi selama ini kayak dia depresi Bang, dikecilin terus sama mertuanya. Iya. Tapi bukan yang dalam artian Mang Udin juga mentang-mentang istrinya jadi TKW dia nganggur, enggak. Tetap kalau misalkan kayak ada yang ngajak poli bangunan ya dia mau, istilahnya serabutan lah sebisa dia gitu kan. Tapi ya namanya di kampung penghasilannya berapa sih Bang? Iya. Istilahnya, tapi kan minimal dia masih ada tanggung jawabnya gitu kan. Nah, mungkin karena depresi sering istilahnya dapat omongan yang enggak, akhirnya dia tuh gantung diri Bang di pohon nangka itu. Dan itu bukan cuma sekedar mitos, karena banyak juga untuk warga pendatang yang nggak tahu ngelewatin jalan itu malam-malam itu udah pasti diganggu. Tapi kalau ke warga sekitar enggak. Hanya orang pendatang aja. Gitu. Iya. Tapi kalau boleh digambarin tadi tuh wajahnya, fisiknya. Jadi Mang Udin itu jadi kayak apa ya, dibilang tinggi enggak, pendek juga enggak, kulit-kulitnya sawo matang lah kayak saya, tapi mungkin agak gelap dia dikit. Jadi setiap yang nemuin itu posisinya lagi ngegantung. Jadi kalau pas yang maaf ya, yang ngelewat, ya maksudnya ngelewatin tempat pohon dia bunuh diri itu, atau mungkin ada yang pacaran atau pipis di situ, itu tuh dia nampakinnya katanya dari atas tuh langsung pluk jatuh gitu dengan posisi dia yang ngegantung terakhir. Oh, makanya dia ngejulur lidahnya ya. Tapi kalau buat yang ngelakuin perjalanan entah itu mobil atau motor itu pasti dibikin mogok mati. Jadi kita dorong juga nggak bakal bisa. Iya. Ternyata pas dilihat si belakang kendaraan kita itu diikat sama tali sama dia sambil diseret-seret. Tali yang nyambung di lehernya. Iya. Wah, luar biasa ya. Tapi mamangnya kakak itu yang di sana itu udah tahu dan bisa komunikasi, maksudnya ya udahlah ini keponakan kita gitu ya. Nah, dia kan guru ngaji. Iya, ustadz di situ lah ya. Waduh. Jadi bencana ya jadinya maksudnya. Malah petaka sampai makan korban kan. Iya, makan korban. Dari yang cuman istilahnya iseng-iseng malah jadi ngerenggut nyawa. Iya, betul. Iya, maksudnya perbuatan yang yang nggak boleh dilakukan sembarang tempat, dibikin sembarang tempat. Mungkin tadinya nih itu jalan-jalan dong berdua ya. Iya. Karena kan setiap tempat itu ada mitosnya sendiri. Betul, ada sejarahnya, ada apanya, iya. Luar biasa ini ceritanya. Ya buat teman-teman juga ya kalau pengen ke suatu tempat, bener tadi sampein kakak nih, kalau itu jaga sikap, jaga kepribadian, jaga ya semuanya harus dijaga lah gitu, biar nggak ada akibat atau efek-efek yang akhirnya berdampak gitu ya, baik ke diri sendiri maupun orang di sekitar gitu kan.
biasa. Kalau gitu kan ujung-ujungnya orang rumah juga ikut repot juga. Iya, orang rumah juga pasti yang repot. Iya. Terutama orang tua gitu ya. Iya betul. Aduh, sekarang keluarganya gimana berarti Kak? Keluarganya ada. Ya dari cewek ya sih yang akhirnya gila itu. Ya keluarganya sih masih tetap berusaha bang, berusaha buat ngobatin dia. Karena kan ini ada dua versi gitu ya, Iya. versi kedokteran katanya Iya. itu depresi karena kehilangan. Padahal sebelumnya kehilangan juga emang udah Iya. seperti itu kan yang Iya, tadi iya. saya ceritakan. Tapi kalau menurut Ustadz katanya emang itu udah kepalang gitu kan, nggak mau lepas. Iya, Tapi iya. ya masih tetap diusahain sih kayak di rupiah. Iya. Ya semoga lah arwahnya yang laki-laki diterima di sisi Allah gitu kan, diampuni dosa-dosanya, terus juga yang sakit ini cepat sembuh lah gitu. Tapi ya. yang Yana teman saya ini pas yang dia meninggal tuh hari ketiga tahlil dia itu bukan cuma teman-temannya bang, jadi istilahnya beberapa tetangga juga lihat dia datang katanya. Datang? Iya. Kalau saya kan di belakang bantuin ibunya. Iya, iya. Istilahnya kalau kata orang Sunda mah besek ya. Iya, oh iya. Bikin kayak Biasanya kan buat mau pulang jadi gitu. yang lihat teman-teman saya yang cowok itu datang bang katanya. Datang. Nah itu hari ketiga, hari ketujuhnya itu yang tahlil ada yang kesurupan, dia bilang pokoknya jadi seolah-olah dia tuh kayak kaget gitu, nggak terima kalau dia tuh meninggal. Kata dia, gue tuh belum mati, gue masih hidup, gue belum mau mati, gue masih mau hidup. Kalau berarti tujuannya berarti baru-baru kemarin ya kayak? Iya. Aduh. Ini ceritanya luar biasa banget. Terima kasih banyak nih Kak udah mau meluangkan waktu datang ke Dering Malam menceritakan kisah horornya pas mudik kemarin kan ya. Ini bisa kita ambil pelajarannya gitu ya. Banyak banget pelajaran dari ceritanya kakak ini. Nah, buat teman-teman semua yang pengen cerita juga seperti Karini di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau kirim ke email kita nanti linknya. Seperti biasa ditaruh di kolom deskripsi. Mungkin itu aja. Gua Raffi dari Dering Malam dan Karini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.